Wilayah ini dulu adalah sebuah selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Muria. Ya, ini adalah Selat Muria. Selat Muria dulunya adalah jalur transportasi paling penting bagi Kerajaan Demak. Berbagai pelabuhan besar ada di sepanjang Selat Muria. Namun, sejak Selat Muria mengalami pendangkalan, Kerajaan Demak semakin meredup karena kehilangan jalur transportasi paling strategis. Dan kini, wilayah ini sudah rata tanah. Ketika musim hujan, wilayah ini juga sangat rawan terendam banjir. Mari kita pelajari sejarah dan geografi Selat Muria dan apakah Selat Muria akan bangkit lagi? Kita mulai pembahasan ini dari sejarah singkat Kerajaan Demak. Kita tahu, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam terbesar yang pernah berjaya sejak abad 15 hingga abad ke-16. Saat kejayaan Kerajaan Demak, di Selat Muria ada salah satu aset yang sangat berharga bagi kerajaan tersebut. Selat ini memanjang dari timur ke barat, berada di sepanjang wilayah yang kini dikenal sebagai Demak, Kudus, Pati, dan Rembang. Saat itu banyak kapal dagang dari Tiongkok, Arab, India, dan kerajaan-kerajaan di sekitar yang melewati selat tersebut untuk memotong waktu tempuh dari Semarang ke Rembang. Selain itu, arus di Selat Muria juga sangat tenang dibandingkan jika melewati wilayah utara Pulau Muria. Atas dasar inilah, wilayah-wilayah di sepanjang Selat Muria banyak berdiri pelabuhan dengan Pelabuhan Demak sebagai pelabuhan utamanya. Selain itu, di sepanjang Selat Muria juga terkenal sebagai wilayah produsen galangan kapal yang memproduksi kapal-kapal jukung Jawa yang terbuat dari kayu jati. Keberadaan industri galangan kapal menjadikan daerah di sekitar Selat Muria sangat kaya. Namun, sejak abad ke-17, sedimentasi di Selat Muria semakin parah dan tinggi, menyebabkan selat ini semakin dangkal. Sehingga tidak ada lagi kapal-kapal dagang yang berani berlayar melewati Selat Muria. Sejak saat itulah perekonomian di wilayah ini berkurang drastis dan dalam waktu yang sama, Kerajaan Demak pun runtuh. Secara geografis, posisi Selat Muria diapit oleh banyak sungai yang menghasilkan delta dan pegunungan sehingga proses pendangkalan berlangsung sangat cepat. Di sebelah selatan terdapat perbukitan zona Kendeng dan Rembang. Banyak sungai yang membawa material erosi dari dua perbukitan tersebut yang diendapkan di muara-muara sungai yang terletak di Selat Muria. Di sebelah utara ada Gunung Muria yang merupakan gunung tipe stratovolcano yang memiliki kemiringan curam pada bagian puncak dan landai pada bagian kaki. Sehingga proses erosi dan sedimentasi berlangsung cepat dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di Selat Muria yang akhirnya membentuk delta. Proses ini berlangsung selama ratusan tahun. Namun pendangkalan Selat Muria mulai terasa sejak abad ke-16 hingga 17 dan pada abad ke-17 hingga saat ini Selat Muria benar-benar hilang. Tidak hanya hilang, wilayah perairan Selat Muria ini bahkan saat ini telah menjadi wilayah permukiman padat penduduk yang saat ini berada di wilayah administratif Kabupaten Pati, Rembang, Kudus, dan juga Demak. Banjir di wilayah Demak dan sekitarnya tahun ini adalah yang terparah sejak 30 tahun terakhir. Ini karena banjir nyaris menenggelamkan setidaknya belasan kecamatan dan telah melumpuhkan aktivitas perekonomian. Banyak yang mengaitkan banjir ini dengan bangkitnya Selat Muria. Benarkah demikian? Ternyata berdasarkan penelusuran para ahli dan BMKG, banjir besar di Demak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya curah hujan yang sangat tinggi, rusaknya wilayah hulu sungai, masifnya pembangunan di hilir, dan posisi Demak sebagai daratan rendah
yang menerima air dari berbagai sungai besar. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan bangkitnya Selat Muria. Jawabannya adalah sangat mungkin, tetapi tidak tahu kapan dan tidak mungkin dalam 100 tahun ke depan. Bahkan saat ini wilayah bekas Selat Muria masih terus mengalami sedimentasi dan penebalan. Jadi suatu wilayah akan menjadi selat jika terdapat peristiwa tektonik luar biasa seperti patahan yang menyebabkan tanah turun sehingga terisi oleh air laut. Sementara ini belum ada indikasi aktivitas tektonik yang dapat menyebabkan wilayah bekas Selat Muria ini turun. Jadi berita tentang bangkitnya Selat Muria hanyalah sebatas opini belaka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen ya.